sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah. Shalom anak-anak. Shalom. Kita bertemu lagi di ibadah Karisma Kids. Kids. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik, Sehat, luar biasa. Bu Tuti tahu kalian pasti sudah menunggu ibadah sore hari ini dari tadi pagi ya, karena Bu Tuti tahu itu ada yang bilang nanti sore kita ibadah loh, jangan lupa. Jadi kita akan memulai ibadah ini. Bu Tuti ditemani oleh Tante Ajeng, Tante Lia. Hai. Nah, sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita ucapkan janji Karisma Kids. Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, mari kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau beribadah. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat beribadah bersungguh-sungguh. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Yesus di dalam rumahku. Karena Bu Tuti percaya Tuhan Yesus juga ada di rumah kalian. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Anak-anak, kita akan ganti dengan bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Anak-anak, sekarang kita akan masuk ganti bahasa India ya.
mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Cap Jesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Cap Jesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Mari anak-anak, kita akan ganti pujian dengan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, dan anak-anak silahkan duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi dengan irama yang pelan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari anak-anak, kita mau berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Semuanya tutup mata, tangan dilipat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi Tante Ajeng yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar, kami mau buka hati kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita melihat kreativitas yang minggu lalu. Ingat kreativitas minggu lalu. Berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat,
sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, Hai teman-teman, aku tentang ayat hafalan Efesus 6 Ayat akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Halo, nama saya David. Saya pun mau menghafalkan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terima kasih. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terima kasih. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Okay, I see you next time. Bye. Shalom, selamat sore Kid. Ketemu lagi sama Tante Ajeng sore hari ini. Gimana kabar kalian di rumah? Kabar Tante di sini luar biasa. Sore hari ini Tante mau ngajak kalian ngobrol tentang yang namanya dosa. Kids tahu nggak dosa itu apa? Apa? Nah betul, dosa itu ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahu nggak contoh dosa itu apa? Yang deket-deket sama kita, tahu? Apa? Ya, berbohong, terus tidak taat. Apa lagi ya? Mengingkari janji. Apa lagi? Mencuri ya jelas itu berdosa. Melawan orang tua itu
itu juga berdosa. Nakal sama teman, sama saudara, mengejek. Banyak ya ternyata dosa itu. Nah, kids, Tante punya roti tawar. Tahu dong, ini enak. Roti tawarnya bersih ya, belum dikasih apa-apa. Roti tawar ini ibarat kita manusia. Masih bersih, belum ada dosa. Dulu banget. Nah, terus kita kasih mentega nih. Mulai deh tuh roti tawarnya ada warnanya. Mulai ada dosa-dosa awal. Lihat kan? Udah nggak putih lagi. Terus mulai lagi nih. Kita bohong, kita mencuri, kita nakal sama teman kita melawan orang tua, kita ngejek-ngejek, kita berantem. Nah, seandainya Mesias ini kita ibaratkan sebagai dosa, wah, hidup kita yang tadinya putih jadi warna-warni, jadi coklat-coklat nih. Bertebaran di mana-mana dosa kita. Hidup kita yang sudah penuh dosa ini, kita tambahin lagi nih. Kita tambahin lagi, kita bikin lagi kesalahan-kesalahan. Kita ulang lagi. Jadi tambah banyak, jadi penuh deh. Ini roti yang tadinya putih, bersih, ibarat hidup kita yang tadinya juga bersih, lama-lama jadi penuh dosa. Kira-kira menurut kalian, kita layak gak jadi anak Tuhan? Kita layak gak dapat keselamatan? Coba kita renungkan. Masih pantas gak kita deket-deket sama Tuhan? Sekarang buka Alkitab kalian. Tante mau ajak kalian baca dari Galatia 5 ayat 19 sampai 24. Sudah bisa baca? Yang belum bisa baca minta dibantu sama bunda, sama kakak, apa sama ayahnya ya. Kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 19 sampai 24. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dari ayat tadi, banyak sekali ya macam-macam dosa, bahkan hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak iri hati, dengki. Ternyata itu juga bagian dari dosa. Dan susahnya lagi, dosa itu mengikat. Tahu nggak maksud tante dosa itu mengikat itu apa? Contohnya dosa mengikat itu misalnya kalau kita bohong. Ada yang pernah bohong? Nah, waktu pertama kali kita bohong, kita deg-degan nih. Kita rasanya takut ketahuan, takut dimarahin, merasa bersalah. Aduh, aku habis bohongin mama, nanti kalau ketahuan gimana ya? Aduh, jangan-jangan kakak tahu tuh kalau aku bohong. Rasanya kita nggak tenang. Nah, tapi waktu kita sudah bolak-balik bohong nih,
udah berulang kali kita lakukan, lama-lama kita udah nggak merasa bersalah lagi, udah nggak takut lagi. Nah, itu namanya kita sudah terikat dengan dosa bohong. Paham ya maksud Tante? Dosa itu mengikat. Kalau kita sudah sekali berbuat dosa, kita akan terikat di dalamnya. Susah loh buat lepas dari dosa itu. Katanya kuat. Menurut kalian bisa nggak kita lepas diri dari dosa? Nggak bisa. Susah itu. Kalian tahu nggak siapa yang bisa nolongin kita lepas dari ikatan dosa? Siapa ayo yang bisa nolongin kita? Siapa? Tuh, ada yang udah bisa jawab. Betul, 100. Yang bisa lepasin kita dari dosa itu Tuhan Yesus. Nah, kira-kira kenapa sih Tuhan Yesus mau nolongin kita lepas dari dosa? Kalau dipikir-pikir, siapa sih kita nih? Apa untungnya nolongin kita coba? Nah, sekarang kalian buka dari Yohanes 3 ayat 16. Udah ketemu ya ayatnya ya? Yohanes 3 ayat 16. Tante bacain ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jawabannya jelas ya. Kenapa Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita? Karena kasih Allah, semata-mata cuman karena kasih Allah. Bukan karena kita yang sudah bukan karena kita yang merasa diri kita baik, sudah melakukan apa yang Tuhan suruh terus bisa bisa buat menebus dosa-dosa kita. Nggak bisa, nggak sebanding. Tapi kita bisa selamat semata-mata karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Kasih Tuhan Yesus itu sempurna, nggak pakai syarat, mengampuni, murni, abadi, dan penuh harapan. Kasih Tuhan itu tidak terbatas dan tidak dibatasi. Tidak ada tempat yang terlalu dalam sehingga kasih-Nya tidak akan dapat mencapai kita. Semuanya pasti Tuhan tahu, sedalam apapun hati kita, sejelek apapun kita, asal kita mau bertobat, pasti Tuhan mau mengampuni kita dan mau menerima kita lagi. Kira-kira siapa yang mau dekat terus dengan Tuhan? Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Pasti semua mau kan? Tante juga mau. Nah, kalau mau jadi anak Tuhan terus, setiap kali kita berbuat salah, kita harus minta ampun, minta maaf sama Tuhan. Tapi kalau sudah minta maaf, sudah minta ampun, jangan diulangin lagi. Ya, jangan diulangin lagi loh. Udah minta maaf, minta ampun, diulangin lagi. Bolak-balik kayak gitu, sama aja namanya belum lepas dari dosa. Nah, kalian ingat lagu yang tadi kan? Kita nyanyiin bersama-sama ya. Kita nyanyiin sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati ya sama semua yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, kita mau berbuat baik, berbuat jahat, mata Tuhan melihat. Jadi kita harus jaga hati kita, jaga diri kita. Nah, Tante kan kangen ya sama kalian ya. Gimana kalau untuk kreativitasnya kalian kirimkan video kalian sedang memuji Tuhan. Lagunya bebas. Tante tunggu ya. Kalau pakai gaya lebih bagus. Oke?
Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak, kalian sudah antusias mengikuti ibadah sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang terimalah perlindungan yang sempurna, keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib turun dalam hidupmu, dan pulanglah bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara menyertai tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara sempurna sampai Yesus datang menjemput gereja dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.